Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan keterampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Yang beranggotakan, yang pertama ada Nurkolis Ramadan, yang kedua ada saya sendiri, Destika Ade, yang ketiga ada Alma Fitri, yang keempat ada David Denny, dan yang terakhir ada Hanif Raihan. Pengertian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pembelajaran diartikan sebagai proses belajar yang mempunyai aspek penting yaitu bagaimana siswa dapat aktif mempelajari materi pembelajaran yang disajikan, sehingga dapat dikuasai dengan baik. Guru harus memahami dan mengetahui prinsip dan karakteristik siswa dalam belajarnya, agar tujuannya dapat tercapai secara optimal. Menurut Avandi, pembelajaran secara formal di sekolah adalah proses terjadinya interaksi atau hubungan timbal balik antara sesama siswa dalam situasi dan kondisi yang mendorong siswa untuk aktif belajar. Dengan demikian, hasil proses interaksi tersebut berupa perubahan fisik, sikap, dan bentuk lain yang mengarah pada peningkatan yang sifatnya relatif, menetap. Berdasarkan pengertian di atas, pembelajaran dapat diartikan sebagai interaksi antara sesama siswa dalam situasi dan kondisi yang mendorong siswa untuk aktif mempelajari materi yang diajarkan guru. Bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini haruslah disadari benar, terutama oleh guru yang mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia pada khususnya dan guru bidang studi lain pada umumnya. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, guru bahasa harus memahami bahwa tujuan akhir pembelajaran bahasa adalah agar siswa dapat menggunakan bahasa sebagai alat berkomunikasi dan agar siswa terampil berbahasa, yakni terampil menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pembelajaran keterampilan berbahasa. Indonesia harus membawa siswa ke pengalaman untuk melakukan kegiatan berbahasa yang sesungguhnya. Untuk mengajarkan keterampilan berbahasa Indonesia, penyajian, uraian, atau penjelasan saja belum cukup. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran guru dalam pembelajaran keterampilan berbahasa sangatlah diperlukan. Dalam pembelajaran keterampilan berbahasa, siswa perlu dihadapkan pada berbagai jenis teks lisan dan tertulis. Selanjutnya, agar dapat mempertajam keterampilan menggunakan bahasa, siswa perlu diberi peluang untuk menyusun dan merangkai kalimat dalam berbagai keperluan komunikasi, baik lisan maupun tertulis. Melihat proses komunikasi seperti dilukiskan di muka, keterampilan berbahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptif bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti yang tampak pada kegiatan menyimak dan membaca. Sementara aspek produktif bersifat pengeluaran atau pemroduksian bahasa, baik lisan maupun tertulis, sebagaimana yang tampak dalam kegiatan berbicara dan menulis. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat serta memformulasikannya secara tepat pula. Guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Kemudian seseorang dikatakan terampil mendengarkan atau menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada yang disampaikan pembicara dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Selanjutnya, seseorang dikatakan memiliki keterampilan menulis bila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tertulis, berupa kata, kalimat, paragraf, serta menggunakan retorika atau organisasi tulisan, yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta. Terakhir, seorang dikatakan terampil membaca bila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, organisasi, tulisan yang dibacanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Nurkolis. Selanjutnya ada unsur.
Keterampilan berbahasa memiliki dua unsur, yaitu unsur logika dan linguistik. Berbeda dengan keterampilan berpikir, hanya memiliki satu unsur logika. Unsur logika terdiri atas isi, bahan, materi, dan organisasinya. Sedangkan unsur linguistik terdiri atas diksi, pembentukan kata, pembentukan kalimat, fenologi, bunyi bahasa untuk berbicara, serta ejaan untuk penulis. Selanjutnya ada manfaat. Dapat dibayangkan apabila kita tidak memiliki kemampuan berbahasa. Kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, tidak dapat mengekspresikan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Jangankan tidak memiliki kemampuan seperti yang dikemukakan di atas, kita pun akan memiliki berbagai kesulitan apabila keterampilan berbahasa yang kita miliki tergolong rendah. Sebagai guru, kita akan mengalami kesulitan dalam menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik, bila keterampilan berbicara yang kita miliki tidak memadai. Di pihak lain, para siswa pun akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami pelajaran yang disampaikan gurunya. Guru tidak memiliki keterampilan berbicara yang memadai, sebaliknya siswa tidak memiliki kemampuan mendengarkan dengan baik, maka proses komunikasi pun gagal dilakukan. Begitu juga pengetahuan dan kebudayaan tidak akan dapat disampaikan dengan sempurna, bahkan tidak akan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya apabila kita tidak memiliki keterampilan menulis. Sebaliknya, kita tidak akan dapat memperoleh pengetahuan yang disampaikan para pakar terdahulu apabila kita tidak memiliki keterampilan membaca. Selanjutnya. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada aspek-aspek. Yang pertama, menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang keempat, menulis. Selanjutnya, untuk penjelasannya akan disampaikan oleh David. Menyimak. Keterampilan yang paling mendasari menyimak. Setiap orang tentu melakukan kegiatan menyimak. Mulai dari mendengarkan berita, cerita, dan berbagai informasi lainnya. Baik melalui TV, radio. Menyimak berada dengan mendengar. Mendengar melalui penyerapan dan pemilihan informasi dalam kinerja otak, sehingga hanya tersimpan dalam short-term memory, ingatan jangka pendek. Mendengar identik dengan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sedangkan menyimak adanya sebuah proses penyerapan dari pemilihan informasi dalam otak, sehingga disimpan dalam long-term memory, ingatan jangka panjang. Disinilah kinerja otak bekerja dan berkembang. Next. 2. Berbicara. Keterampilan berbicara pada umumnya dan dilakukan oleh semua orang. Menulis. Tahap keterampilan ialah menulis. Menulis sebagai pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara. Kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Pranoto 2004 nomor 9 berpendapat bahwa menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Orang yang gemar, pandai, dan telah menulis berarti ia telah mencoba mengaktifkan indera yang ada pada dirinya melalui apa yang ia lihat, dengar, rasakan, cium, dan raba, kemudian teraplikasikan ke dalam rangkaian kata dan bahasa. Selanjutnya, Mbak. Komponen utama. Yang pertama adalah siswa. Yang kedua, guru. 3, tujuan. 4, materi. 5, metode. 6, media. 7, evaluasi. Yang pertama yaitu siswa. Siswa merupakan faktor penting dalam interaksi belajar mengajar karena tujuan dari interaksi edukatif adalah membantu siswa dalam mengarahkan perubahan tingkah laku secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan.
Yang kedua, guru. Guru merupakan salah satu syarat adanya proses belajar mengajar di sekolah formal maupun non-formal. Tanpa guru, proses belajar di sekolah tersebut akan terhambat. Hal ini sesuai dengan pendapat Arigan tahun 1990, bahwa guru sangat berperan dalam kegiatan belajar mengajar. Peran guru antara lain sebagai informator, organisator, konduktor. Peran guru antara lain sebagai informator, organisator, konduktor, katalisator, pengarah, inisiator, moderator, transmitator, fasilitator, dan evaluator. 3. Tujuan. Tujuan menyatakan apa yang harus dikuasai, diketahui, atau dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mereka selesai melakukan kegiatan belajar mengajar. Tujuan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran merupakan hal terpenting dalam kegiatan belajar mengajar. Tanpa tujuan pembelajaran yang jelas, maka kegiatan pembelajaran tidak terarah dan sistematis. Yang keempat, materi. Materi pembelajaran adalah uraian atau pokok bahasan, yakni penjelasan lebih lanjut makna dari setiap konsep yang ada di dalam pokok bahasan. Materi pelajaran yang diberikan pada siswa harus dipilih dan ditetapkan dengan memperhatikan masalah-masalah serta pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang kelima, metode. Metode merupakan cara atau prosedur yang didasarkan pada pendekatan tertentu yang digunakan oleh guru pada saat berlangsungnya pembelajaran. Oleh karena itu, sebaiknya guru memperhatikan kemampuan dan kemauan siswa. Guru tidak hanya terpaku pada bahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, tetapi juga siap untuk menyesuaikan diri dengan minat, kebutuhan siswa, dan keadaan kelas. Yang keenam, media. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima atau dari seorang guru kepada siswa, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa. Demikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara aktif dan efisien guna mencapai pendidikan dapat tercapai. Lanjut, Mbak. Sebelumnya, nomor 7. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi dapat membantu untuk mengetahui sejauh mana kualitas program maupun keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan. Evaluasi dapat memberikan umpan balik baik bagi guru dalam rangka memperbaikan setiap komponen proses belajar mengajar. Melalui hasil evaluasi, guru dapat mengukur keberhasilan penyusun dan pelaksanaan program pembelajaran. Evaluasi terhadap prestasi belajar siswa merupakan dasar perbaikan terhadap penyusunan tujuan instruksional, bahan, metode, dan pilihan media. Selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh Mbak Destika. Mas David, maaf. Guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Setiap pertemuan siswa hanya mengikuti kehendak guru. Apabila ada siswa yang menyimpang, maka guru akan menegurnya. Guru masih mempunyai otoritas yang harus diakui oleh siswa di kelas sebagai pengendali kelas dan wali, dan siswa hanya sesekali saja menanggapi pertanyaan atau pertanyaan guru. Kebebasan siswa untuk berkreasi dan berekspresi bahasa kurang terlihat dalam pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia. Lanjut, Mbak. Tujuan pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran agar siswa dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan maupun tertulis. Tujuan instruksional umum dan khusus pada setiap pertemuan tidak disampaikan kepada siswa. Untuk mencapai tujuan instruksional tersebut, guru berusaha agar siswa dapat menerima materi yang diberikan dan siswa dapat mengikuti pelajaran. Lanjut, Mbak. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini keterampilan berbahasa Indonesia
diambil dari buku. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.